kembali lagi di tips 5 menit bareng Pipit. Kali ini ada tips buat teman-teman gimana caranya stop jadi deadliner dan yuk hargai waktu kerja kamu. Nah, kenapa sih harus nunggu hari H baru dikerjain? Aku mau nanya nih buat teman-teman semua yang nonton, kenapa harus nunggu hari H atau nunggu deadline dulu baru dikerjain? Deadline itu sebenarnya sebuah kata yang memang sering bikin takut para pekerja atau orang-orang atau ya pokoknya yang punya tugas ya kan. Padahal deadline itu merupakan hal yang biasa terutama dalam bisnis gitu ya. Terutama kalau misalnya teman-teman menjalankan bisnis, deadline itu tuh salah satu yang sangat penting gitu. Adanya deadline sama dengan adanya target pekerjaan atau target perusahaan. Bayangin, kalau misalnya teman-teman udah menyusun target perusahaan atau target bisnis teman-teman sendiri deh, misalnya bisnis kecil, bisnis online. Nah, teman-teman udah mentargetkan nih, target bulan ini misalnya harus mencapai omset sekian puluh juta misalnya. Nah, di prosesnya itu dalam 1 bulan teman-teman mengerjakan sesuatu itu tidak sesuai dengan deadline atau tidak ada takarannya, ya gimana mau dapat sekian juta dalam 1 bulan gitu ya. Jadi deadline itu bukanlah sesuatu yang buruk, tapi memang ya itu memang harus ada gitu ya. Jadi suatu pekerjaan itu memang harus ada deadline-nya, karena kalau misalnya nggak ada deadline-nya pasti akan berlarut-larut dan nggak akan selesai. Nah, kemudian ada beberapa alasan nih yang sering terdengar ketika ditanya kenapa sih harus nunggu hari H baru dikerjain? Biasanya ada aja yang bilang idenya tuh baru muncul pas hari H. Padahal ide itu bisa datang kapan aja. Kemudian kerjaan lain numpuk gak bisa ditinggalin. Padahal kalau bisa ngatur waktu semua bisa selesai ya kan? Terus ada juga misalnya yang bilang iya nih nungguin tim sebelah baru dikerjain. Mungkin karena pekerjaan itu harus nunggu dari tim sebelah. Datanya belum ada, belum masuk ke kita, jadi kita nggak bisa ngerjain. Padahal nih, kerjaan kita atau yang bagian kita kan bisa dicicil dulu, habis itu baru kita minta data dari tim sebelah gitu. Yang penting tugas kita tuh udah selesai dulu. Selanjutnya, soalnya kemarin ada urusan, jadi baru sempat ngerjain sekarang. Nah ini nih, jadi yang alasan-alasan seperti ini tuh, balik lagi sebenarnya ke diri kita masing-masing. Kita mau ngerjain atau enggak? Apakah dengan menjawab seperti ini kerjaan akan selesai? Enggak juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita dicap sebagai orang yang malas dengan beribu macam alasan. Nah, gimana nih caranya stop jadi deadliner? Yang pertama, kamu bisa buat to-do list. Jadi mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan hanya akan membuat pekerjaan kamu yang tidak efektif gitu. Semakin tidak efektif dan akan membuang-buang energi tanpa ada hasil. Kemudian caranya nih, kalau buat to-do list tuh memang paling gampang dan paling mudah. Coba nih teman-teman coba buat daftar kegiatan sebelum melakukan pekerjaan di setiap harinya. Misalnya teman-teman hari ini kerja. Sebelum jam kerja itu teman-teman udah bikin to-do list. Pagi ini harus ngapain, nanti siang ngapain, jam istirahat ngapain. Pasang reminder di HP supaya kamu ingat. Kalau misalnya teman-teman orangnya pelupa, jadi pasang aja reminder di HP atau alarm atau ya pokoknya sesuatu yang bisa mengingatkan kamu. Yang ketiga, atur juga berapa lama kamu mengerjakan satu hal dalam 1 hari. Jadi misalnya kamu punya 5 pekerjaan dalam 1 hari. Nah, 1 pekerjaan ini tuh kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam. Nah, itu kamu atur deh. Jadi misalnya pekerjaan 1 jam, pekerjaan 2 jam, pekerjaan 3 1 jam, pekerjaan 4 5 menit, dan lain sebagainya. Yang kedua, buat skala prioritas. Nah, tentukan skala prioritas berdasarkan pekerjaan yang kamu kerjakan agar kamu gak keteteran. Kalau kamu tahu mana prioritas utama yang akan dikerjakan, nah ini akan sangat mempermudah sekali dan bahkan kamu bisa terhindar dari yang namanya deadliner. Gimana cara menentukannya? Yang pertama, kamu bisa lebih santai dalam mengerjakan. Ya, ini salah satu keuntungan ketika kamu menentukan skala prioritas. Karena sudah tahu nih mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikesampingkan. Bukan di nanti-nanti ya, tapi dikesampingkan gitu. Akan dikerjakan tapi setelah pekerjaan yang satu selesai. Tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu karena kamu sudah tahu prioritasnya. Tidak stres karena banyak kerjaan yang belum selesai dan lebih teratur dalam bekerja. Yang ketiga, tentukan tenggat waktu atau deadline. Lah kan ini lagi ngomongin deadline, kenapa harus tentuin deadline juga? Jadi maksudnya adalah tenggat waktu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk pekerjaannya. Kalau satu pekerjaan itu kan biasanya ada deadline-nya sendiri. Nah, kamu bikin tenggat waktu kamu sendiri atau bikin tenggat waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Contohnya, misalnya ada tugas A dan tugas B yang diberikan sama di hari ini. Sedangkan tenggat waktunya 2 minggu nih untuk tugas B.
Untuk tugas A maksudnya. Dan yang untuk tugas B itu tenggat waktunya dalam 1 minggu. Nah, kamu bisa membuat tenggat waktu kamu mengerjakan si tugas ini dengan sendirinya. Jadi maksudnya adalah, misalnya kalau misalnya yang A itu tenggat waktunya 2 minggu, berarti kamu bisa spare waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk mengumpulkan ke atasan, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya atasan bilang, ini revisi nih, jadi kamu masih punya waktu spare 2-3 hari. Begitupun juga dengan tugas-tugas yang lainnya. Yang terakhir, ambil istirahat yang cukup. Nah, ini teman-teman juga harus memastikan ya, kalau misalnya memang kamu salah satu orang yang memiliki pekerjaan yang banyak dalam satu harinya, nah kamu juga harus nih bisa mengatur waktu istirahat kamu. Bekerja keras itu boleh, tapi kamu harus ingat diri kamu dan juga kesehatan. Bukan melarang untuk berhenti bekerja ya, tapi dalam satu hari bekerja kamu harus bisa mengambil satu waktu untuk istirahat. Nah, kira-kira waktu untuk istirahat yang ideal tuh berapa lama sih? Jadi waktu istirahat yang ideal itu adalah selama 30-60 menit. Jangan lebih dari itu ya, jangan terlalu lama. Karena biasanya nih, apalagi kalau istirahatnya sambil scroll-scroll sosmed atau Instagram atau TikTok, itu biasanya bisa 2 jam atau 3 jam. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Sip deh, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!